Assalamualaikum teman-teman, sahabat, saudara semua. Alhamdulillah jumpa lagi. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, sukses, senang, bahagia. Kali ini saya akan berbagi cara menggunakan tang ampere atau klem meter. Tang ampere ini untuk mengukur arus listrik dalam satuan ampere, satu fasa maupun tiga fasa. Selain itu, alat ini juga bisa mengukur tegangan listrik dalam satuan volt, satu fasa maupun tiga fasa. Dan ini juga bisa mengukur tegangan listrik DC. Selain itu juga bisa mengukur resistor, dan ini untuk mengukur dengan buzzer ya, dengan bunyi. Selain itu ini juga ada tombol hold untuk menyimpan saat pengukuran ya teman-teman. Semua akan kita pelajari satu persatu. Silahkan bagikan video ini, like, komen, dan subscribe. Langsung saja teman-teman ya. Yang pertama kita akan mengukur arus listrik satu fasa. Saya sudah siapkan kabel seperti ini untuk memudahkan dalam pengukuran. Yang pertama kita akan mengukur ini setrika. Kita kasih beban setrika, kita akan ukur arus yang masuk ke setrika. Caranya, selektor kita arahkan ke A ya. Lalu setrika kita tancapkan di sini dan kita ukur salah satu kabel yang mengalir ke setrika. Kita kabel hitam dulu, kita ukur 1,7 ampere ya teman-teman ya. Diukur di satunya juga sama saja teman-teman, di warna merah juga sama saja, 1,7 ampere. Jadi kalau mau menyimpan ini tekan hold, ini akan tersimpan. Walaupun kita buka, ini akan tersimpan 1,7 ampere. Kalau mau sudah selesai penyimpanan, kita tekan hold lagi, dia akan kembali nol. Gitu teman-teman ya. Coba kita beban yang lainnya. Ini ada solder listrik, solder yang cukup besar. Kita akan ukur arus yang mengalir ke solder. Kita tancapkan steker solder ke sini, baru kita ukur arus listrik yang mengalir ke solder. Kita salah satu kabel kita ambil, masukkan di sini, dan kita baca 0,7 ampere untuk ke solder. Atau kabel yang sebelahnya ini juga sama saja, 0,7 ampere. Ini kalau diukurnya dua masuk dua-duanya, dia akan nol, dia tidak membaca. Tapi kalau salah satu kabel ini kita lingkarkan dua kali, hasilnya juga akan dua kali teman-teman, 1,4. Ini dua kabel. Tapi kalau satu, dia juga 0,7 ampere. Begitu teman-teman ya, untuk mengukur arus listrik satu fasa AC ini ya. Kita akan mengukur arus listrik yang lainnya. Ini ada kulkas ya, kabel yang menuju ke kompresor. Kita akan ukur arus yang mengalir ke kompresor. Salah satu kabel warna biru atau warna hitam. Pastikan selektor ke A. Kalau kita dua-duanya kita masukkan begini, dia tidak membaca, dia 00. Jadi salah satu kabel warna hitam kita ukur 0,6 ampere ya. Atau satunya sama saja, yang warna biru 0,6 ampere ya teman-teman ya. Itu untuk kulkas. Sekarang kita coba beban yang lainnya lagi. Ini ada AC dengan gas pendingin atau freon R32. Kita buka cover ini dan kita akan mengukur kabel yang mengarah ke kompresor AC ya teman-teman ya. Pastikan selektor sudah posisi A. Kita ukur kabel yang warna biru 7,2 ampere ya teman-teman ya.
atau di kabel satunya 7,1 ampere ya teman-teman ya, hasil dari pengukuran ke kompresor. Kalau dua-duanya ini di sini pun tidak membaca, jadi hasilnya 00 kalau dua-duanya dimasukkan. Yang warna kuning ini ground, tidak ada arus yang mengalir ke situ teman-teman ya. Selanjutnya kita akan mengukur arus listrik 3 fasa ya teman-teman ya. Ini AC sentral menggunakan kompresor 3 fasa, motor kompresor 3 fasa. Kita putar selektor ke A, baru kita ukur arus yang mengalir ke kompresor. Kabel yang pertama 30,7 ampere, kabel yang kedua 33,8 ampere, kabel yang ketiga 34,8 ampere. Ini untuk 3 fasa. Coba yang lainnya, ini ada motor pompa oli hidrolis ini teman-teman ya. Ini juga 3 fasa. Kita akan ukur di panel kabel yang mengarah ke motor pompa hidrolis ya teman. Kita putar selektor dulu ke A, baru kita ukur kabel yang pertama 32,5 ampere teman-teman. Kabel yang kedua 32,7 ampere teman-teman. Dan yang ketiga 32,9 ampere teman-teman. Ini untuk yang 3 fasa. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan listrik AC atau arus bolak-balik. Kita arahkan selektor ke volt yang bersimbol arus bolak-balik atau AC. Untuk mengukur tegangan listrik ini harus pakai kabel teman-teman ya. Bagi teman-teman yang subscribe-nya masih berwarna merah, silahkan klik subscribe, aktifkan loncengnya, dan kita lanjutkan kembali. Kita lepaskan kabel ini dulu. Kita harus pasang di sini kabel seperti ini teman-teman ya. Kita lepas penutupnya. Dan warna merah kita taruh di sini. Warna hitam di sini. Kita akan ukur di stop kontak sini teman-teman ya. Di tempat saya ini 3 fasanya bertegangan 440, jadi satu fasanya ini 240. Sekarang kita ukur yang ada di stop kontak ini tegangannya berapa teman-teman ya. 231 volt AC ya teman-teman ya ini ya. Untuk AC, tegangan AC ini posisi diputar dibalik tidak apa-apa, sama saja ini hasilnya. Karena arus AC itu bolak-balik, diukur bolak-balik hasilnya sama, tidak terpengaruh ya teman-teman ya. Dan sekarang kita akan mengukur tegangan bolak-balik 3 fasa. Ini ada motor pompa hidrolis 3 fasa. Kita akan ukur tegangan di sini menggunakan tang ampere teman-teman ya. Kita putar selektor ke voltase AC, simbol AC. Lalu kita ukur fasa R ke S 438 volt dan R ke T 438 volt dan S ke T 438 volt. Ini untuk tegangan bolak-balik 3 fasa ya teman-teman ya. Sekarang kita 3 fasa yang lainnya. Ini ada AC sentral dengan motor kompresor 3 fasa. Kita akan ukur di kontaktor. Kita selektor, kita putar ke V arus bolak-balik.
kita ukur R ke S 436 volt dan R ke T 435 volt dan S ke T 437 volt. Ini untuk 3 fasa ya, tegangan 3 fasa arus bolak-balik ya teman. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan DC atau searah ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang subscribe-nya masih berwarna merah, silahkan klik subscribe, aktifkan loncengnya, dan kita lanjutkan kembali. Caranya, ini baterai ini DC teman-teman ya, tertulis 1,5 volt, ini DC. Nah, di sini plus, di sini min teman-teman ya. Ini cara mengukurnya. Warna merah kita taruh di plus di sini, dan warna hitam kita taruh di min di sini. Hasilnya 1,6 volt ya teman-teman ya. DC ini ya, 1,6 volt. Untuk DC ini ngukurnya tidak boleh terbalik ya, merah ke plus, hitam ke min. Kalau terbalik dia akan muncul min di depan angka ya teman-teman. Seperti ini. Kalau warna hitam kita taruh di sini dan merah di sini, dia akan muncul min dan angkanya tetap sama, tapi di depannya ada min ya teman-teman ya. Itu untuk mengukur DC atau searah. Kita coba yang lainnya lagi. Ini ada baterai 9 volt. Nah, di sini plus, di sini min ya teman-teman ya. Cara mengukurnya, merah ditaruh plus dan hitam di min. 9,3 volt ya teman-teman ya. Masih bagus ini baterai. Nah, di sini 9 volt ya teman-teman ya. Kita akan mengukur tegangan DC yang lain. Ini seperti ini, adaptor. Adaptor ini menurunkan tegangan, juga merubah dari tegangan AC ke DC. Di sini inputnya tertulis 100 sampai 240 volt, ini AC, dan outputnya keluarnya nanti menjadi 12 volt DC. Sekarang kita ukur apakah ini adaptor ini masih bagus. Kita pasang di stop kontak, baru ujungnya kita ukur. Yang di tengah ini plus, jadi warna merah ditaruh tengah, dan yang di luar ini min. Jadi kita ukur begini, hasilnya 11,8 volt. Jadi ini masih bagus teman-teman ya. Itu outputnya 12 volt, di sini 11,8. Begitu untuk mengukur tegangan DC teman-teman ya. Selanjutnya kita akan mengukur resistor teman-teman ya. Jadi selektor kita arahkan ke simbol ohm. Ini satuan resistor, satuan ohm. Bagi teman-teman yang subscribe-nya masih berwarna merah, silahkan klik subscribe, aktifkan loncengnya, dan kita lanjutkan kembali. Untuk mengukur resistor, kita lihat tabel teman-teman ya. Ini ada 4 gelang di resistor sini. Jadi gelang pertama ini nilai, gelang kedua nilai, gelang ketiga ini banyaknya 0, dan gelang keempat ini toleransi. Jadi kita lihat tabel. Warna pertama ini kuning, ini 4. Warna kedua ini ungu, 7. Warna ketiga ini coklat, 1. Jadi ini 4, 7 ditambahkan nolnya 1, jadi 470 ohm dengan toleransi 5%. Ini emas. Sekarang kita ukur 460,8 ohm ya teman-teman ya. Dari tabel kita hitung 470 ohm. Jadi ini masih toleransi ya. Karena gelang yang keempat ini emas, toleransinya 5%. Jadi ini masih bagus teman-teman.
resistor yang lain. Ini ada resistor bentuk begini. Ini ada resistor kotak warna putih. Di sini tertulis 5W10RJ. Jadi ini 5 watt 10 ohm ya. Kita ukur apakah masih 10 ohm. Ya, di situ 9,8 ohm ya teman-teman ya. Ini masih bagus. Di sini tertulis 10 ohm dan kita ukur 9,8 ohm ya teman-teman ya. Begitu cara mengukur resistor. Untuk selanjutnya kita akan mengukur dengan buzzer ya. Ini ada suaranya. Bagi teman-teman yang subscribe-nya masih berwarna merah, silahkan klik subscribe, aktifkan loncengnya, dan kita lanjut kembali. Caranya mengukur dengan buzzer, kita ambil ini, kabel ini, kita ukur apakah kabel ini masih bagus atau sudah putus. Caranya, ujung kabel kita akan ukur dengan ujung steker di sini teman-teman ya. Apakah ini masih nyambung atau tidak. Kita ukur yang hitam di biru dan merah di steker, salah satu steker. Nah ini masih bagus karena masih bunyi dan ada angka. Sekarang yang satunya apakah juga masih bagus. Kita warna hitam tempelkan di kabel coklat dan yang merah ditempelkan di ujung steker satunya. Nah tidak ada bunyi dan tidak ada angka. Artinya ini kabel yang coklat ini putus teman-teman ya. Walaupun kelihatannya bagus, tapi setelah diukur dia putus, kabel putus di dalam. Kita juga bisa mengukur fuse. Apakah fuse ini putus atau masih nyambung. Kita ukur seperti ini. Kalau bunyi berarti masih bagus. Nah masih bagus ini teman-teman ya. Masih nyambung, masih bunyi dan ada angka. Coba yang satunya kita ukur tadi sini. Dan ternyata sudah tidak bunyi dan tidak muncul angka. Ini berarti putus ini fuse ini. Coba fuse bentuk lain lagi. Ini yang warna biru kita ukur. Nah tidak bunyi dan tidak muncul angka teman-teman ya. Coba satunya lagi yang warna merah kita ukur. Ini fuse. Nah masih bagus teman-teman ya. Masih bunyi dan muncul angka. Begitu teman-teman ya cara menggunakan tang ampere atau klem meter. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan dibagi-bagi, like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.